Jeraye, masih Titus Bonai kali ini menguasai bola, masih Titus Bonai. Dan lagi-lagi gagal di kaki Eric Bayemi. Ya, Eric Bayemi memang penampilannya sangat vital bagi tim Persija Jakarta. Dia yang menjadi pemutus serangan bagi lawan-lawan Persija Jakarta dalam beberapa partai yang berhasil dimenangkan oleh Persija Jakarta, termasuk ketika Persija Jakarta meraih kemenangan atas Bontang FC, ataupun juga ketika Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan dalam pertandingan di putaran pertama. Iya, terlihat dari tayangan ulang Bayemi memang melindungi bola. Dan memang dari rekor pertemuan kedua tim ini telah bertemu sebanyak 12 kali sejak tahun 2005. Dan rekor memang lebih menguntungkan bagi Persipura Jayapura yang berhasil memenangkan 7 kali pertandingan, 4 kali hasil draw, dan 1 kali pertandingan dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di putaran pertama, Persipura Jayapura mampu mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Walaupun Persija Jakarta... Dan kali ini Ortisan bermain sebagai seorang center back, bukan lagi pemain sayap atau back kiri. Sebuah experience dilakukan oleh Jackson menghadapi kekurangan pemain di lini pertahanan. M. Ilham kembali, masih ada Ortizan Salosa. Ya, kita melihat memang tidak tampilnya Bambang Pamungkas. Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa pelatih Rahmat Darmawan berusaha untuk mengamankan dan menguasai lapangan tengah terlebih dahulu dengan memasukkan pemain yang notabene lebih bermain di sektor lapangan tengah atau sektor yang paling vital. Salosa kali ini masih buat Salosa, kembali kepada Zarhan Kranggar, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat gemilang dari seorang Zarhan Kranggar untuk buat Salosa. Sebuah kerjasama yang cukup apik antara Boaz Salosa dengan Zarhan. Perlu kita cermatin dari susunan pemain yang diturunkan pada sore hari ini oleh Jackson F. Tiago. Ada hampir 4 atau 5 pemain yang bertipekal seorang penyerang. Kita lihat ada Rahmat Difai, Titus Bonai, Zarhan, bahkan Boaz Salosa bermain bersamaan. Artinya ini sebuah ancaman yang tentunya akan menjadi ancaman yang berarti ketika terjadi kelengahan di lini pertahanan. Pelanggaran dari Amrizal terhadap Titus Bonai. Ya. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran karena Amrizal sudah tertinggal setengah langkah dari Tibo dan mengambil dari arah yang... Manu Anggai kembali. Pelanggaran, inilah dia awal dari perseteruan Manu Anggai dan juga Samsul Bahrudin yang akan kita saksikan sepanjang pertandingan ini. Duel dari 2 gelandang bertahan, 2 ball winner, dan juga 2 gelandang pengangkut air bagi kedua tim yang berbeda di sore hari ini. Dan tendangan dari Zarhan Kranggar tidak maksimal. Titus Bonai kali ini. Kita lihat Titus Bonai mendapatkan pengawalan dari Leo Saputra. Iya, sebuah pelanggaran tentunya, sebuah dorongan dilakukan oleh Leo persis di hadapan AW2. Ya, pelanggaran dari Leo Saputra terhadap Titus Bonai. Iya. Kita lihat bagaimana lutut dari Leo Saputra memang mengenai paha dari Titus Bonai. Iya. Pelanggaran dari Samsul Bahrudin. Kita lihat bagaimana duel antara Agu Kasmir kali ini. Masih Agu Kasmir, kita saksikan Agu Kasmir. Tendangan yang masih bisa diamankan dan masih. Wow, kita lihat bagaimana tendangan dari M. Ilham.
Dan kartu kuning diberikan pada Emil Ham. Sebuah peluang dari Emil Ham tadi gagal menjadikan sebuah gol. Dan ini merupakan kartu kuning keempat bagi Emil Ham. Yang akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Ya, kita lihat sebuah upaya dari Emil Ham. Oh, Leo Saputra. iya. Kita lihat bagaimana Titus Bonai juga ikut membantu pertahanan. Patut kita cermati tentunya apa strategi berikutnya yang akan dilakukan oleh kubu Persija. Ajukan jebol untuk Yo Jae-hoon yang memang sejauh ini telah tampil 18 kali bagi tim Persipura Jayapura dan memang penampilannya juga cukup baik. Itu terlihat dari jumlah gol yang memang hanya masuk 14 gol ke gawang dari Persipura Jayapura. Ya, sebuah keyakinan diberikan oleh pelatih kiper Persipura yang juga merupakan mantan penjaga gawang. Bali kali ini. Zarahan Keranggar. Pelanggaran dari Olivia Makor. Kita lihat bagaimana Zarahan Keranggar. Ya. Yang kali ini harus menghadapi mantan pelatih yang paling ia hormati, yaitu Rahmat Darmawan. Sampai berikan menit ke-63 ini, pelatih Rahmat Darmawan masih belum juga mengambil keputusan untuk merubah susunan pemain atau juga strateginya menghadapi Persipura Jayapura. Iya, sebuah rahasia tentunya yang hanya mengetahui adalah Rahmat Darmawan. Coach Rahmat tahu dengan kondisi pemain yang ada di lapangan dan di luar lapangan tentunya. Menunggu momen dan tentunya berkomunikasi kembali bersama kedua asistennya. Jorok Pangkali. Iya. Terlihat sebuah dorongan dengan tidak melakukan duel udara bersamaan. Samsul Bahri Hairudin kali ini. Yarbia Paulin. Saksikan bagaimana tendangan bebas yang dilakukan oleh Samsul Bahri Hairudin.